Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya maka amal saleh menjadi sempurna. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa di atas sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan materi kajian kita yang membahas kitab Ashru Qawaid fi tazkiyatun nufus, 10 kaidah dalam pensucian jiwa, yang kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang pentingnya pembahasan tazkiyatun nufus, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Asy-Syams, dengan beberapa makhluknya yang besar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya tazkiyatun nufus. Kemudian juga kita telah menjelaskan yaitu tentang kaidah yang pertama dalam tazkiyatun nufus, yaitu kaidah at-tauhidu aslu ma tazku bihin nufus, bahwasanya tauhid merupakan pondasi dasar dalam tazkiyatun nufus. Kemudian selanjutnya Syekh hafizahullahu taala mengatakan al-qa'idatu tsaniyatu, kaidah yang kedua, ad-du'a'u miftahu zakatun nufus. Ad-du'a miftahu zakatun nufus. Doa adalah kunci. Doa adalah kunci zakatun nufus, pensucian jiwa. Jadi doa tersebut merupakan sebuah kunci yang dengan kunci ini kita bisa mensucikan jiwa-jiwa kita. Berarti doa ini ibaratnya juga tauhid sebagai kunci bagi ibadah-ibadah yang lain. Doa ini ibarat kunci sebagaimana di dalam solat kuncinya adalah bersuci. Maka dalam tazkiyatun nufus juga memiliki kunci, dan kuncinya adalah doa. Kemudian beliau menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, begitu juga Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu apapun, tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala minad du'a, daripada doa. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih baik di sisinya dibandingkan dengan doa. Subhanallah. Berarti doa ini adalah amalan yang paling agung. Maka pantaslah doa ini sebagai kunci bagi sucinya hati kita, bagi sucinya jiwa kita. Lantas doa ini termasuk doa apa? Jadi seluruh macam doa, termasuk juga doa al-ibadah. Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya macam-macam doa itu ada dua. Yang pertama doa al-ibadah, kemudian yang kedua doa al-mas'alah. Akan tetapi yang kebanyakan ada di benak kita ketika kita mendengar kata-kata doa, maka yang terbayang adalah permintaan, doa wal masalah. Entah meminta ini, meminta rizki, meminta solusi, ya, dan seluruh permintaan ini yang terbenak dalam benak kita. Ini yang terbayang. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kenapa doa ini merupakan sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan yang lain? Maka Syekh menjelaskan di sini, beliau mengatakan fad-du'a'u min afdalil ibadati 'inda Allah azza wa jalla. Doa itu adalah ibadah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah lianna fihi izharan lil ajzi wal iftiqar wat tadallul wal inkisar wal i'tiraf bi quwwati Allah azza wa jalla wa qudratihi wa ghinahu wa ighnaihi wa kibriyaihi. Kata beliau, karena tatkala seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ia telah menampakkan dirinya lemah. Ia menampakkan dirinya adalah makhluk yang lemah, dan ia adalah makhluk yang hina, dan ia mengakui kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ia mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ia mengakui kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dan ia tidak menyombongkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyadari bahwasanya ia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki kekuatan, dan yang memiliki kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadikan doa tersebut
adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya mengaku kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ia mengaku rizki yang ia punya yang memberi hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Makanya ikhwatal iman a'azzakumullah, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti adalah orang yang menyombongkan diri. Berarti ia telah melakukan perbuatan yang paling hina dina. Dan ingat, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam dengan hina dan dina. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Ghafir. Allah mengatakan, "Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang enggan untuk beribadah kepadaku, maka kami akan masukkan ia ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dan yang perlu diketahui, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat ini dalam konteks ayat yang sebelumnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat sebelumnya, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian bersabda, Rabb kalian berfirman, maka berdoalah kepadaku, niscaya aku akan penuhi doa-doa kalian. Ikhwatal iman azzakumullah, maka hendaklah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering berdoa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala semakin senang. Dan inilah perbedaan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba sering meminta kepadanya, maka Allah suka sama dia, Allah cinta sama dia. Tapi kalau kita manusia, semakin sering kita diminta, maka kita akan semakin tidak suka. Kita lihat aja, kalau ada orang yang dermawan di antara kita, kemudian si fulan datang ke dia hari ini misalnya, datang, dia kasih, dia minta. Besoknya dia datang lagi, dia kasih. Besoknya ketiga kali dia datang, dia minta, dia kasih. Nah, keempat kalinya, wah, sudah merasa jengkel. Mungkin dia mengatakan dia lagi dan dia lagi. Ya. Ini orang lain. Ya, ini orang lain. Coba kalau anak kita misalnya, anak kita, misalnya tadi pagi dia minta belanja, berikan ini, kita belikan. Nanti siang lagi minta dibelikan jajan ini, kita belikan lagi. Sorenya minta lagi, mungkin kita belikan, karena anak kita. Mungkin di malamnya dia minta lagi, wah, sudah mulai jengkel. Inilah perbedaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman azzakumullah, jangan sampai kita berpikiran bahwasanya kita tidak meminta kepada Allah itu lebih baik. Tidak. Justru kita tidak mau meminta kepada Allah, justru itu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sering-sering berdoa kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, sampai-sampai tali sendal yang putus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita segala permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, dari yang terbesar sampai yang terkecil ataupun teremeh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi anehnya, tatkala seseorang berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah, berapa sih jedanya? Mungkin jedanya ya 5 menit, 10 menit.
Ketika selesai dia salat sunnah misalnya, kemudian ia mengadahkan tangannya, tidak lama, mungkin 1 menit atau 2 menit sudah dia turunkan. Ya. Ketika kita tanya, kenapa kau cepat sekali minta? Bukankah permasalahan kita di dunia ini banyak sekali? Dia mengatakan bingung, meminta apa lagi? Subhanallah. Coba kita ingat-ingat, ketika kita memiliki pekerjaan misalnya, di pekerjaan tersebut apa yang kita inginkan untuk pekerjaan kita. Kemudian kita ingin di rumah kita memiliki istri dan anak, apa yang kita ingin untuk anak dan istri kita, maka doakan mereka. Begitu juga di luar kita memiliki teman, maka doakan teman kita. Ya, banyak permasalahan yang ada di muka bumi ini. Maka ikhwatal iman azzakumullah, sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian beliau mengatakan walahu atharun 'azimun fi fathi abwabil khair kama qala Syekhul Islam fi wasiyatihi Nabil Qasim Al-Maghribi. Dan doa ini memiliki athar yang sangat agung di dalam abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Jadi doa ini memiliki pengaruh yang besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana nasihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kepada Abil Qasim Al-Maghribi. Jadi Syekhul Islam mewasiatkan kepada sahabat beliau yang bernama Abil Qasim Al-Maghribi. Beliau mengatakan, ad-du'a'u miftahu kullu khair. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Bahkan kita mendengar bahwasanya doa itu mampu menolak takdir yang buruk. Ya, doa itu mampu menolak takdir yang buruk. Kenapa? Karena doa ini adalah kunci dari segala kebaikan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dan kebaikan, maka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar rumah, berdoa kepada Allah. Ya, ketika mau turun dalam satu tempat, berdoa kepada Allah. Ketika masuk pasar, berdoa kepada Allah. Segala macam kebaikan kuncinya adalah doa. فَكُلُّ خَيْرٍ تَرْجُو لِنَفْسِكَ وَتُرِيدُ مِنْ خَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاطْلُبْهُ مِنَ اللَّهِ وَالْجَأْ إِلَيْهِ فِي نَيْلِهِ وَتَحْصِيلِهِ. Maka segala kebaikan yang engkau harapkan untuk dirimu dari kebaikan-kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau apa yang kebaikan tersebut yang engkau inginkan. Maka ikhwatal iman azzakumullah, lihatlah dalam perkara kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan tadi, perkara dunia sangat banyak, apalagi perkara akhirat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan minta kepada makhluk. وقد وعد الله سبحانه وتعالى من دعائه من دعاه والتجأ إليه بالإجابة. Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang yang berdoa kepadanya, orang yang meminta kepadanya, untuk diijabah permintaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, Tuhanmu berkata, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagi kamu. Lihat Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berjanji, siapapun yang berdoa kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Ini luar biasa. Ada enggak yang dermawan atau yang memiliki harta
seperti ini, yang merintahkan kita, misalnya minta kepadaku pasti saya akan beri. Ya, jarang. Kalau Allah Subhanahu wa taala pasti mengatakan, mintalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Kalau manusia, ya mungkin yang ada hutang, ya. Ayo berhutang kepadaku, insyaallah saya beri. Ya. Tapi ada udang di balik batu. Ya, apa itu? Minjam. Ya, dia ke seorang minjam, kemudian kembaliannya ada lebihnya. Na'udzubillah. Ikhwatal iman azzakumullah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan imbalan apapun, Allah berikan kita percuma. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib. Minta kepada Allah, Allah akan kasih. Makanya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah, walakin hammad du'a, fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu." Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya aku tidak memikirkan kapan dikabulkannya doaku. Ya, kata beliau, sungguhnya aku tidak memikirkan kapan dikabulkannya doaku. Akan tetapi yang aku pikirkan adalah kapan aku berdoa. Ya, beliau mengatakan, yang saya pikirkan ini kapan saya berdoa. Nah, ini sebagai seorang muslim itu terus ingat kepada Allah. Fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ah. Kata beliau, karena ketika aku berdoa maka pasti Allah akan mengabulkan. Inilah sikap seorang mukmin. Ia harus yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia minta kepada Allah, benar-benar ia yakin pasti Allah kabulkan. Ya, jangan pula mengatakan, tah yang penting saya berdoa. Terkadang kita seperti itu. Jika kita mengadakan tangan kita, apa yang kamu adakan? Yang penting saya sudah berdoa. Ya, jangan yang penting. Ya, jangan yang penting. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan yang penting berarti kita tidak yakin Allah akan mengabulkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kepadaku niscaya aku akan penuhi apa yang kalian minta. Ikhwatal iman a'azzakumullah. Kemudian dikatakan, wa an Mutarrib bin Syikhir qala tadakkartu ma jima'ul khair. Dari Mutarrib bin Syikhir, ia mengatakan, aku memikirkan poros seluruh kebaikan. Aku memikirkan poros seluruh kebaikan. Mana muaranya, mana porosnya. Fa idzal khairu katsirun, karena sungguhnya kebaikan itu sangat banyak. As-shaumu was-shalah, puasa, salat, itu kebaikan. Ini kita di dalamnya ini puasa ini kebaikan. Wa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla, dan itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla illa an tas'alahu fayu'tiyak. Dan jika engkau tidak mampu meraih apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ingat, seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Puasa, salat ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Anda mampu untuk berpuasa melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda akan malas untuk qiyamul lail, salat tarawih, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan Anda kekuatan. Maka kalau Anda meyakini hal itu semua, Anda tidak mampu memiliki apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki, maka hendaklah Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Ikhwatal iman azzakumullah.
kita semua menyadari bahwasanya rasa malas, rasa futur dalam beribadah kepada Allah atau dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang lain pasti ada. Ini tabiat kita. Ya, tidak ada yang misalnya ia mentargetkan misalnya setiap hari saya harus membaca Al-Quran 3 juz atau 2 juz. Ya. Hari pertama mampu, hari kedua mampu, hari ketiga mampu, hari ketiga 4 datang godaan, hari kelima datang godaan, hari keenam putur. Ya. Ini menandakan bahwasanya kita lemah. Kita tidak memiliki kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita menyadari itu semua, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jima'ul khair ad-du'a. Poros seluruh kebaikan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, ya, nabi yang terbaik, senantiasa minta kepada Allah. Kayak disebutkan di sini, yaitu sebuah doa yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Apa doanya? Allahumma ati nufusi taqwa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini salah satu doa agar jiwa kita ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disucikan dari rasa malas, disucikan dari niat-niat yang buruk, noda-noda maksiat, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah dengan doa. Hafal ini. Ya, yang belum hafal silakan dihafal. Itu Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Anta waliyuha wa maulaha. Apa artinya? Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan aku jiwa yang senantiasa takut kepadamu. Ya, berikan aku jiwa yang senantiasa takut kepadamu. Karena kita sama-sama mendengar yaitu firman Allah yang kemarin, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kepada jiwa itu, ya, fujuraha wa taqwaha. Ada yang jelek, ada yang buruk. Ada yang fajir, ada yang takwa. Maka minta kepada Allah, akan diberikan jiwa yang bertakwa kepada Allah. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah dia, sucikanlah jiwa ini. Dan engkau adalah sebaik-baik pensuci. Ya, engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Kalau kita baca penjelasan para ulama dalam menjelaskan hadis ini, yaitu mereka mengatakan, dan engkaulah satu-satunya yang bisa mensucikan jiwa ini. Allah satu-satunya yang mensucikannya. Allah yang bisa membersihkannya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah pemilik jiwa ini dan yang menjaga jiwa ini. Engkaulah yang memiliki jiwa ini dan yang menjaga jiwa ini. Ini doa yang sering Nabi SAW haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apalagi kita yang tidak apa-apa dibandingkan Nabi SAW, sering-sering melantunkan doa ini. Begitu juga Nabi mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang masyhur, ya muqallibal qulub, ya wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkan hatiku di atas agamamu. Bahkan disebutkan, ya, Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat agar mereka senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa agar senantiasa Allah membimbing mereka dalam kebaikan.
Karena kalau tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk beramal saleh. Diceritakan ketika menggali Khandaq, ya. Yang ini sebagai benteng kaum muslimin pada waktu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut menggali. Ya, kemudian sampai disebutkan yaitu perut beliau putih kena tanah. Ya, terkena namanya orang menggali tanah, ya, pasti akan kena sampai putih, sambil beliau menyandungkan sebuah syair, ya, sambil beliau menyandungkan sebuah syair motivasi, ya, ingat bukan nyanyian tapi syair, yaitu Nabi mengatakan, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Nabi SAW mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak akan berada di atas jalan yang lurus. Wala tasaddaqna, dan kita tidak akan mampu untuk bersedekah. Wala sallaina, dan kita tidak akan mampu untuk salat. Tapi kita mampu bersedekah, kita mampu salat, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dilihat kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit, simpel. Tapi kalau kita renungi, luar biasa. Coba kita perhatikan betapa banyak saudara kita yang memiliki harta, ya, akan tetapi giliran bersedekah berat. Betapa banyak di antara saudara kita memiliki otot yang luar biasa. Bahkan mungkin kalau lari, ya, 500 meter sebentar, ya, atau 1 kilo atau berkilo-kilo mampu, tapi 11 rakaat qiyamul lail tidak mampu. Maka ingat, ini semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ingin mengingatkan kepada kita agar kita ketika beramal, ketika ingin melakukan kebaikan, mengharapkan satu kebaikan, jangan lupa awali dengan doa. Ya, awali dengan doa. Misalnya kita ingin bersedekah, berdoa kepada ya Allah, ya, berikan saya kemudahan untuk bersedekah. Kita ingin memperbanyak qiyamul lail, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya kemampuan, kekuatan untuk qiyamul lail. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ingatlah, semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azzakumullah. Ini di antara beberapa athar yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, yaitu di dalam kitab ini. Yang mana intinya adalah khulasatul qaul dari kaidah yang kedua ini adalah apapun macam kebaikan, apapun macam perbuatan baik ataupun perkataan yang baik, kuncinya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang misalnya ingin mentazkiyah, mensucikan jiwanya dari kesyirikan, mensucikan jiwanya dari maksiat, mensucikan jiwanya dari perbuatan bidah, maka terlebih dahulu ia harus memiliki kuncinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bosan berdoa kepada Allah. Ya, terus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semakin sering Allah Subhanahu wa ta'ala dimintai, maka Allah Subhanahu wa ta'ala semakin senang kepada hamba tersebut, semakin cinta kepada hamba tersebut. Ya, jangan kita berdoa sekali semasa, ya, tapi berdoa setiap saat, berdoa setiap waktu, karena doa ini adalah ibadah. Di samping doa itu adalah masalah, doa itu adalah ibadah. Makanya Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang selama ini sering ditimpa kemalasan, sering ditimpa oleh futur, maka sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum mengijabahi doa kita, berarti ada yang salah dengan doa kita. Ya, ada yang salah. Apa yang salah? Mungkin ya kita belum memenuhi yaitu syarat dari Allah. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni qarib fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, ini kuncinya. Kata Allah, jika hambaku bertanya kepada engkau tentangku, maka katakan aku ini dekat dengan kalian, dan mintalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan. Kemudian kata Allah, falyastajibu li, dan hendaklah mereka menunaikan apa yang aku perintahkan. Allah mintakan kebaikan, penuhi. Allah larang kita kemungkaran, jauhi. Wal yu'minu bi, dan yakin tatkala kita berdoa itu. Yakin Allah pasti akan kabulkan. Jangan ragu. Ya, jangan ragu. Ya. Sekali berdoa belum dikabulkan, doa lagi. Ya, belum dikabulkan lagi, doa lagi. Belum lagi, doa lagi. Terus sampai kapan sih? Ya, sampai ketika kita sudah tidak mampu untuk berdoa. Ya, sampai kita sudah tidak mampu untuk berdoa. Tapi kalau kita masih, lisan kita ini mampu, tangan kita masih mampu untuk kita angkat, ya, menengadahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah gampang, gratis, tidak pakai bayar. Ya, tapi khadil man azakumullah, ini diantara khulasah, ringkasan dari kaidah yang kedua dalam tazkiyatu an-nufus. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas kaidah yang ketiga dalam tazkiyatu an-nufus. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menjadikan kita lebih baik, terkhusus di bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, ya, bulan Qiyamul Lail. Di samping itu juga bulan Ramadan adalah syahrul ad-du'a, yaitu bulannya untuk berdoa. Karena dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa, lebih-lebih ketika kita sedang berbuka. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.